Tes 1 2 tes. Ya. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pertama GBS Firdaus Cimindi. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat sebuah lagu, Arti Kehadiranmu. Nanti dengan hormat nanti Saudara Hendra bisa doa pembuka. Sekalipun rancangan-Mu Tuhan sulit untuk diselami Tuhan, namun kami yakin percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik buat kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau Tuhan mengambil bagian itu Tuhan. Biar kami memperjuangkan itu semuanya Tuhan. Sebab sungguh indah Tuhan jalan-Mu Tuhan buat kami semuanya Tuhan. Layakan kami beribadah pada Engkau Tuhan, tengah-tengah jemaat Firdaus ini Tuhan. Berkatilah dari awal pertengahan sampai pada penghabisannya Tuhan. Biarlah mata kami tercelikan Tuhan oleh karena rancangan-Mu yang tersembunyi buat orang lain tetapi tidak buat kami Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan dengan berbangga Tuhan mengalami hari demi hari dengan berkemenangan di dalam nama-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu boleh dipuji dimuliakan Tuhan oleh segala perilaku kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkatilah Tuhan sekalian segenap para pelayan-Mu Tuhan, pelayan-Mu Tuhan yang sudah Engkau habiskan Tuhan tempat ini Tuhan. Terlebih buat Bapak Gembala Tuhan, yang sungguh Tuhan memiliki karunia yang luar biasa Tuhan, Kau sudah limpahkan kepadanya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bukan rasi firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu itulah Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib yang kami butuhkan di tengah-tengah zaman yang semakin sukar ini Tuhan. Biarlah Tuhan, sidang jemaat-Mu Tuhan merasakan Tuhan. Kembali di tempat ini sungguh jauh berbeda dengan kami datang ke tempat ini. Berkati semuanya Tuhan yang hadir beribadah baik online, baik juga yang mengikutinya dengan tunda Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami, menjamah kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu menikmati indahnya Tuhan di dalam bait-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan ibadah ini. Haleluya. Amin.
jalan serta Yesus. Ya. Janji Tuhan adalah pernyataan. Ketika kita berjalan, kita tidak pernah sendiri di tengah dunia yang sulit, ya. Tapi Tuhan selalu menopang kita, menguatkan kita. Kita nyanyikan nyanyian kemenangan. Janji Tuhan adalah kemenangan. Dalam tiap pencobaan, Tuhan janjikan kemenangan. Jadi jangan berputus asa, sebab Tuhan selalu menopang kita dengan firman dan rohnya. Kita ganti, mempelai Tuhan pasti menang. pencobaan yang kita alami tidak melampaui
kekuatan kita. Berarti pencobaan adalah tapi tidak melampaui kekuatan kita. Kalau kita dicobai, Allah selalu membuka jalan keluar, selalu ada jalan keluar supaya kita cakap menanggungnya. Memang pencobaan itu tanggungan, tapi tidak melampaui kekuatan kita. Ya, kalau kita tahan uji nanti akan menerima mahkota kehidupan. Ya, kita bagi berdiri, kita mau nyanyikan firman, dengarkan firman Tuhan bersamamu Bapak. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan Di jiwaku adalah bersamamu. tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan aku yang teguhkan hatiku. Engkau yang berikan bagi pertolongan, anugerah-Mu bersama limpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berikan beri pertolongan, anugerah-Mu bersama limpah bagiku. Anugerah-Mu Anugerah-Mu bersama limpah bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah kami biji mata-Mu yang Kau kasihi, yang Kau peroleh dengan darah anak-Mu sendiri. Kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan, dan Engkau tahu kami berada di dunia yang penuh dengan pencobaan, kesukaran, kesulitan. Dan kami yakin ketika kami mengalami banyak pencobaan yang kami alami tidak melampaui kekuatan kami.
Allah adalah setia dan akan membuka jalan keluar bagi kami. Bagaimana Ayub bertekun dalam ibadah, walaupun rumahnya roboh, anak-anaknya mati semua ternak, keledai, lembu habis oleh badai, oleh pencobaan. Tetapi Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Engkau apa yang baik bagi kami. Terima kasih. Kami akan terus memuji Tuhan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Ketika kami memuji Tuhan, dupa kami naik ke hadapan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab 2 Samuel 22 ayat 31. 2 Samuel 22:31, temanya adalah Allah. Ya. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ya, silakan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ya, puji Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna. Ya, ada yang mengatakan sejauh langit dari bumi, begitulah jauhnya rancangan-Mu dengan rancanganku. Ya, jalan kita dengan jalan Tuhan itu tidak ada titik temunya. Tapi rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera untuk memberi masa depan yang penuh harapan. Amin. Alkitab mengatakan masih ada harapan bagi masa depan. Ya, di tengah kesulitan, kesusahan, ya, Tuhan berkata masih ada harapan bagi masa depan. Dan diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, ya, yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengandalkan manusia. Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, juga siapapun jangan kita andalkan, ya. Tapi kita belajar mengandalkan Tuhan. Mengandalkan itu berarti bersandar kepada Tuhan. Ya. Diberkatilah orang yang bersandar, berharap kepada Tuhan. Jadi Tuhan itulah pengharapan kita di tengah dunia yang semakin sukar. Memang Alkitab sudah menubuatkan hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sulit. Ya, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan nubuat itu pasti digenapi. Ya. Kesukaran itu datangnya akibat peristiwa-peristiwa besar yang menimpa dunia. Ya. Gempa bumi membuat rusak ekonomi. Ya, badai, sakit penyakit. Ya, ada banyak orang mengalami kesukaran. Tapi ada ayat yang mengatakan orang benar diselamatkan dari kesukaran. Coba di mana itu? Orang benar
diselamatkan dari kesukaran. Kesukaran mah pasti ada, tapi selalu ada jalan keluar. Amin. Nah, ada jalan keluar. Amsal berapa? Yuk. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Udah ketemu? Ya? Ya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ya, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Mungkin kesukaran yang paling berat ditulis dalam Alkitab itu adalah kisah Sadrak, Mesak, Abednego ketika dilemparkan ke dalam apa itu? Dapur api ya. Kalau yang dalam gua singa siapa itu? Sadrak, Mesak, Abednego dalam dapur api ya. Tapi waktu raja melihat, loh kan 3 orang yang kita masukkan, kok jadi ada 4 orang, dan yang satu tampaknya seperti anak manusia. Ya. Heran orang, iya ya, kok yang kita lemparkan ke dalam 3 orang kok bisa jadi 4. Nah, itulah Tuhan hadir di tengah-tengah kesulitan. Ya, di tengah kesulitan, dan mereka tidak mampat. Ya, artinya tidak hangus oleh api pencobaan. Itu berat, itu pencobaan. Api pencobaan, tapi tidak hangus. Kagum semua orang melihat. Ya, begitu juga siapa tadi yang masuk ke dalam gua singa tadi? Daniel. Ya, singanya sudah lapar, haus. Ya. Kalau singanya disebut berapa ekor singanya? Hah? Ada disebut ya? Ya pasti enggak 1 ekor lah. Ya. Kenapa Daniel dimasukkan dalam gua singa waktu itu? Hah? Karena tekun beribadah. Berapa kali sehari Daniel berdoa? 3 kali. Kita makan berapa kali? 3 kali. Berdoanya berapa kali? Doa makan. Ya, Alkitab mengatakan paling sedikit 1 jam sehari. Ya, 1 jam. Kalau punya istri ya sama-sama dengan istrinya berdoa. Ya, kalau nggak ada pasangannya ya sendiri. Ya kan, berdoa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi kita ini terkadang kurang berdoa. Banyak kerja tapi kurang berdoa. Makanya jatuh dalam pencobaan. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, jadi supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan, kita harus banyak berdoa. Ya, kalau umpamanya tidak bisa 1 jam langsung, bisa dicicil. Bisa dicicil setengah jam, kalau enggak seperempat jam, begitu. Ya, berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, itu kata firman Tuhan. Ya. Nah, jadi jalannya Tuhan itu sempurna. Alkitab mengatakan melalui laut jalan. Melalui apa? Laut. Bukan saja laut, melalui padang gurun. Kenapa kok Tuhan memimpin Israel harus melalui padang gurun, melalui laut? Di padang gurun kan gersang, tidak ada makanan, tidak ada air. Padang gurun. Laut juga berbahaya, nggak bisa dilalui oleh manusia kecuali pakai kapal. Ya.
Bagaimana Musa menyiapkan kapal, Harun menyiapkan kapal bagi Israel. Kurang lebih 2 juta orang itu Israel. Satu kapal nggak muat ya. Tapi itulah caranya Tuhan. Jalannya Tuhan. Ya, ternyata Tuhan membuat padang gurun itu seperti suasana. Kalau disebut suasana surga, ya suasana surga. Di waktu siang ada tiang awan, membuat sejuk sekali. Waktu malam ada tiang api, menerangi dan menghangatkan, supaya jangan gelap, jangan kedinginan. Jadi Tuhan buat alam yang dilalui padang gurun itu betul-betul suasana surga. Enak. Ya. Gak ada makanan. Ya, di padang gurun ada makanan. Tapi Tuhan buat mana turun dari surga, makanan umat Tuhan. Pokoknya setiap kesulitan pasti Tuhan sudah siapkan jalan. Amin. Sudah Tuhan siapkan jalan. Selagi kita di dunia ini, nanti kalau sudah di surga tidak ada lagi kesukaran, pencobaan. Makanya kita harus jadi pemenang, menang dalam tiap pencobaan. Ya, menang dalam tiap pencobaan. Ya, ingatlah pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kita manfaatkan pencobaan menjadi ujian iman. Ya, jadi kalau saudara sekalian dalam pencobaan, manfaatkan menjadi ujian. Ingat tadi Ayub, ya, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Endingnya Ayub berapa kali lipat diganti sama Tuhan? 2 kali lipat. Anak pun dikasih lagi. Tidak ada perempuan secantik anak-anak Ayub. Bayangkan. Ya, Tuhan izinkan Ayub dicamak oleh iblis. Cuma ini perempuan-perempuan biasanya, ya. Dia berkata kepada suaminya, kutukilah Allahmu dan mati. Tapi Ayub berkata, kau di perempuan seperti perempuan apa disebutnya? Apa disebut? Perempuan apa? Seperti perempuan gila. Bukan gila, seperti perempuan gila. Gak disebut gila kau, enggak. Tapi seperti perempuan. Ya biasalah, kalau ada uang abang saya, kalau tidak ada uang apa? Abang tendang. Terpujilah Tuhan. Ayub memang berat pencobaan, ya, tapi dia bertahan dan Alkitab mengatakan akhirnya Tuhan kembalikan. Boleh Ayub pasal 42, ya. Nah, ini kisah menarik, ya. Boleh. Boleh ayat 7 mulai. Ya. Ayub pasal 42 ke-7 demikian firman Tuhan. Keadaan Ayub dipulihkan. Ya, Ayub dipulihkan. Jadi ada masa yang perlu tekun aja beribadah. Ya, tekun beribadah. Saleh itu artinya tekun beribadah. Ya, karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup ini di dunia dan hidup setelah mati. Ya, hidup setelah mati, nanti masuk surga. Jadi sebenarnya mati dalam Tuhan itu paling enak sebenarnya. Masuk kemana? Surga, ke Ingat yang mati di kanan Tuhan Yesus, hari ini juga aku akan tinggal dengan engkau di Firdaus. Amin.
Makanya saya kasih jemaat-jemaat Firdaus supaya semua masuk ke Firdaus. Amin. Lah iyalah kan, ya gembala itu ya doa, baca Alkitab, ya kerjanya saya begitu, ya berdoa, baca Alkitab, ya mendoakan saudara, ya karena di dunia ini pasti banyak pencobaan. Nggak mungkin lah nanti sudah di surga barulah tidak ada penyakit, tidak ada pencobaan, tidak perlu cari uang lagi, senang selama-lamanya. Ya terus Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. iya, tidak berkata benar tentang Tuhan, seperti terpujilah Tuhan. Di tengah pencobaan terpujilah Tuhan. Ada pencobaan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, terus perhatikan. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Bayangkan, hanya doa siapa yang didengar? Hebat ya. Jadi kalau Ayub tidak berdoa buat mereka, ya nggak selamat. Doa imamatnya Ayub ini buat sahabat-sahabatnya. Ya, ini Ayub luar biasa ya. Doanya didengar oleh Tuhan setelah lulus dalam pencobaan. Terus perhatikan. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Terus kan? Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayat ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya, berapa kali lipat? 2 kali. Sudah hilang diganti berapa kali lipat? 2 kali lipat. Ada kehilangan kan? Terpujilah Tuhan. Sudah hilang memuji Tuhan apa enggak? Saudara begini. Toh Tuhan ganti kok. Amin. Nah, terus perhatikan. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Dia diberkati. Ya, terus perhatikan. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Ya, 2 kali lipat. Tadinya 7.000, sekarang 14.000. Terus Dan 6.000 unta. 6.000 unta. Tadinya 3.000, jadi berapa? 6.000. Tuhan ganti, benar-benar asal tahan dalam pencobaan. Terus perhatikan. 1.000 pasang lembu. 1.000 pasang lembu. Berarti berapa ekor itu? 2.000. 1 pasang kan 2, ya kan? Iya kan? 2.000 ekor lembu. 1 ekor lembu berapa sekarang? Berapa? Berapa? 17 juta kali berapa tadi? 2. Ayub ya hebatlah Ayub ini, walaupun sudah pernah hancur mukanya, ya puruh semua, rusak sampai gigi pun habis, tinggal gusi. Tinggal apa? Tinggal gusi. Tapi Tuhan bisa ganti
kembali dengan gigi yang baru. Wah, luar biasa ini Ayub ya. Pokoknya memuji Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Jangan ngomel ya. Kalau sudah sempat ngomel ya Tuhan maaf, ampuni saya Tuhan. Ya, sudah sempat saya ngomel karena sakit, karena kehilangan. Nah sekarang puji Tuhan. Ya terus berarti. Dan 1000 ekor keledai betina. 1000 ekor keledai betina terus. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ya 7 laki-laki, 3 perempuan. Kira-kira Ayub masuk surga kira-kira? Anaknya masuk surga? Masuk. Nah, sudah ditulis di dalam Alkitab ini kan? Ya kan? Ya terus perhatikan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima. Yemima itu artinya merpati. Merpati itu menunjuk pada Roh Kudus. Lambang Roh Kudus itu apa? Merpati. Itu menunjuk pada kaki dia emas. Kaki dia itu apa? Kaki dia apa itu? Roh Kudus. Terus perhatikan. Yang kedua Kezia. Kesia itu artinya cendana wangi, wangi-wangian. Itu menunjuk mesbadu dupa yang dipakar. Kan ada mesbah dupa kan wangi-wangian ya. Mesbah dupa. Ya, dupa emas terus. Dan yang ketiga Keren Hapuk. Ya, keren hapuk itu artinya selepas celah. Itu menunjuk pada meja roti sajian. Ya, meja roti sajian. Nah, ini ada pelita emas, ada meja roti, ada mesbah dupa. Ya, itulah ibadahnya siapa? Ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini dan yang akan datang. Betul, Ayub memang sempat mengalami hancuran, sakit buruk, ya. Tinggal apa namanya itu? Ya, sampai giginya pun nggak ada. Tinggal gusi. Coba di mana? Coba cari dulu ya. Tinggal gusi. Coba. Bagaimana kalau orang tidak ada giginya? Nah, bibirnya gimana? Tinggal gusi. Ada? Ayo. Ayo, udah ketemu. Di kitab Ayub ya, pasti kitab Ayub. Ya, perhatikan. Ya. Ayub pasal 19 ayat ke-20. Ya, perhatikan. Tulangku melekat pada kulit dan Ya, dagingku. pelan-pelan. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku. Iya, sudah melekat. Ya. Tulangku melekat pada kulit seperti tidak ada lagi daging itu, ya. Jadi sudah melekat kulit dengan apa? Dengan apa? Tulang. Jadi tidak ada lagi apa nih? Daging. Jadi tinggal aduh udah kurus kering lah, ya. Perhatikan. Dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Tinggal apa? Giginya bagaimana? Tinggal kurus. Ya. Tapi Tuhan berikan. Terus perhatikan. Tadi 42 udah selesai tadi. Belum. 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 Ya, baca 42 kembali. Ya, perhatikan. Ya. Ayat ke-15. 15, perhatikan. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Iya. Jadi perempuan juga dapat apa? Dapat apa? Warisan. Dapat apa? Warisan. Dikasih. Biasanya yang dapat warisan siapa itu? Laki-laki. Jadi dapat warisan. Coba sekali lagi perhatikan. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Ada banyak harta kan. Jadi perempuan dikasih apa? Warisan. Ya, perhatikan. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun namanya. Ya, umur manusia paling berapa?
70. Yang sudah 70 ada di sini? Ada. Puji Tuhan, saya sudah hampir 70. 70 ditambah berapa tadi? Umurnya Ayub berapa? 140. 2 kali lipat lagi ya. Ditambah 2 kali lipat. Serba 2 kali lipat. Umurnya 2 kali lipat. Hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Karena tahan dalam pencobaan. Terus perhatikan. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Sampai generasi keempat. Luar biasa. Ya, bisa melihat keturunan sampai generasi keempat. Terus perhatikan. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Ya, matilah Ayub. Kira-kira masuk ke mana Ayub ini? Sorga. Amin. Enak ya? Di sorga senang selama-lamanya. Ya. Nah, ini kebahagiaan orang di dalam Tuhan ya. Nah, jadi ingatlah pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan. 1 Korintus 10 ya, coba. Ayat berapa itu? 13 ya, coba. Korintus 10 ayat ke-13. Ya. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Pencobaan biasa. Tidak satu pencobaan, banyak. Tidak hanya satu pencobaan, banyak pencobaan yang dialami oleh jemaat Korintus. Bertubi-tubi. Terus yang tidak melebihi kekuatan manusia. iya, tapi ingat tidak melampaui kekuatan kita manusia. Sama seperti kalau kita kasih beban kepada orang, ya kalau mampunya 30 kilo di bawah 30 kilo begitu. Ya. Nah, begitu juga Tuhan ya, memberi beban pencobaan tidak melampaui kekuatan kita. Perhatikan. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak saya ulangi. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah itu setia. Salah satu nama Tuhan kita adalah setiawan. Yang setiawan. Setia artinya dapat dipercaya dalam semua keadaan. Kalau bahasa Batak itu haposan. Ya. Mulu haposak odinautik haposan mahodina. Nah, dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Ya, Ayub juga begitu, ya. Dalam pencobaan dia tidak mengomel. Terpujilah Tuhan. Pasti ada maksud, setiap pencobaan pasti ada maksud. Ya. Tidak Tuhan izinkan pencobaan tanpa maksud. Perhatikan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Akan ada jalan keluar. Akan ada apa? Jalan keluar. Tuhan siapkan jalan. Ingat orang Israel, Tuhan pimpin di padang gurun. Tuhan siapkan tiang awan menaunginya waktu siang, tiang api waktu malam. Melalui laut jalanmu, Tuhan buka jalan melalui laut. Bayangkan laut pun bisa Tuhan buat menjadi jalan. Umat Tuhan nanti menyeberang semua, ya. Lalu orang Mesir mengikutinya, ya. Siapa itu? Firaun, keretanya, kudanya, kan ikut dari belakangnya. Tapi kemudian setelah umat Tuhan menyeberang, Tuhan satukan kembali air itu, mati binasa musuhnya. Makanya disebut jangan membenci orang benar. Jangan membenci orang benar, ya. Dibenci pun jangan, ya. Orang benar itu biji matanya Tuhan. Amin. Jadi kita ini adalah biji matanya Tuhan. Amin. Siapa mengusik kamu, mengusik mataku, biji mataku. Sebab jemaat itu adalah biji matanya Tuhan. Ya, terus perhatikan.
sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya, dapat menanggung. Ya, jadi pencobaan tidak melampaui apa? Kekuatan. Tuhan buka apa? Jalan keluar supaya kita cakap mampu menanggung. Ingatlah, salah satu nama Tuhan kita tadi adalah setia. Allah yang setia. Setia itunya haposan, dapat dipercaya. Ya, jadi kita juga harus bisa dipercaya. Amin. Nah, anak bisa dipercaya. Di antara suami istri dapat dipercaya. Ya, berteman juga dapat dipercaya. Ya, yang dipegang orang bisanya apa? Yang dipegang apa? Kata-katanya. Iya kan? Kan omongan yang kita pegang kan? Ya. Iya. Tidak tak bertulang ya. Tapi kita belajar berkata ya di atas ya, iya. Tidak di atas tidak. Kalau tidak ya tidak. Ya. Makanya disebut sumpah. Kalau ambil jabatan itu apa? Sumpah jabatan. Ya. Kalau di apa orang Kristen pakai apa isinya? Janji ya. Janji. Nikah juga begitu kan, diambil apanya? Janji nikah. Ada janji apa? Janji nikah. Diingat janjinya di antara suami istri. Mulai dari kenalan dulu ya. Mulai dari apa? Kenalan. Di mana waktu di biskota? Di mana kenalan? Atau di mall? Ya. Atau di kampus? Atau di mana? Di sekolah? Ya kan pasti ada tempat pertemuan, bertemu, ya kan? Nah, dari mata turun ke mana? Turun ke hati. Lalu bagikan janji. Kalau enggak sama engkau lebih baik aku mati. Bayangkan saudara. Kalau enggak dengan engkau, aku lebih baik apa? Mati. Coba, apa enggak jantungnya mau copot dengan begitu? Cinta melabab, cinta apa? Cinta. Ya, memang begitulah harus cinta melabab. Ya kan, cinta seutuhnya, jangan dibocorin ke siapa-siapa pun, hanya engkau. Ya kan begitu kan? Ya, ayat terakhir saja. Udah selesai tadi. Ya, kita baca dulu ayat terakhir. Mazmur pasal 1. Nah, perhatikannya ayat 1 sampai yang ke-6. Masuk pasal 1 ayat yang Ayat pertama 1 demikian sampai firman Tuhan. yang ke-6. Perhatikan. Jalan orang benar dan jalan orang Ini fasik. jalan orang benar dan jalan orang fasik. Perhatikan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Iya, tidak menurut nasihat orang fasik. Terus perhatikan. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Iya, senang baca Alkitab. Amin. Senang baca apa? Alkitab. Tiap hari harus baca Alkitab ya. Wajib baca itu kitab apa? Amsal. Sekarang Amsal apa? Tanggal berapa ini? 23. Baca Amsal 23. Besok 2 berapa? 21. Tanggal 31 Amsal 31. Makanya Amsal itu cuma 31 pasal. Kalau bahasa Batak itu Poda ni Raja Salomo, nasihat. Amsal itu nasihat. Nasihat dari Raja Salomo, orang paling berhikmat. Ya, terus perhatikan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, jadi jangan direnungkan masalahnya, persoalannya, penyakitnya, pencobaannya. Renungkanlah firman Tuhan. Jadi apa direnungkan? Firman Tuhan. Bukan masalah direnungkan, bukan penyakit, bukan pencobaan yang direnungkan, tapi firman. Firman itu nanti mengubah semua yang gelap menjadi terang, yang pahit menjadi manis, yang kacau balau menjadi berbentuk rapi. Ya, terus perhatikan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya,
Orang benar itu seperti pohon di tepi sungai. Batang, boleh orang lain mengalami paceklik, tapi dia dekat sungai. Akarnya merambat ke batang air. Sehingga dia selalu segar di semua musim. Terus perhatikan. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya, berbuah pada musimnya. Jangan tidak berbuah. Amin. Harus berbuah. Kalau pohon tidak berbuah gimana? Tebal. Percuma katanya kan? Percuma. Di sini semua berbuahlah. Amin. Amin. Nah, buah dari suami dirasa oleh istri, istri dirasa oleh suami. Orang tua juga begitu. Orang tuaku berbuah manis, anak-anakku berbuah manis. Amin. Terus perhatikan ya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apapun dikerjakan berhasil. Pernah gagal? Mana lebih banyak? Gagalnya atau berhasilnya? Gagalnya atau berhasilnya? Gagal atau banyak berhasil? Coba sekali lagi baca. Tadi. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apapun dikerjakan berhasil. Mau berhasil, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, terus perhatikan. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ya, gak tahan dia dalam perkumpulan orang benar. Ya, terus perhatikan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya. Jadi hanya dua jalan, menuju neraka kebinasaan atau menuju sorga kepada kehidupan. Ya, mari kita angkat sebuah lagu. Lingkupiku. Lingkupiku. Tolong gitarnya dipegang satu lagi. Enter tolong.
kadang badai pencobaan bisa datang silih, tapi terbanglah dengan kekuatan firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus ini mengatasi pencobaan. Di saat badai bergelora, Haleluya. ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas Dia Raja atas segala pencobaan. ku tenang sebab kau Allah. Udahlah. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Di tengah pencobaan kita bisa tenang. Tuhan akan membuka jalan keluar dan pencobaan tidak melampaui kekuatan kita. Ayub dia berkata, terpujilah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah. Mulut Ayub memuji Tuhan di tengah pencobaan yang berat sekali, sangat berat, sampai titik nol, minus mati, tidak punya apa-apa, anak tidak punya, kekayaan habis, rumahnya roboh. Tapi dia berkata, terpujilah Tuhan. Saya tetap memuji Tuhan. Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Ketika dilihat Tuhan kesetiaan Ayub, Tuhan memulihkan kembali keadaan Ayub. Tuhan kembalikan 2 kali lipat, termasuk umurnya pun 2 kali lipat ditambah sampai 140 tahun. Bisa melihat 4 generasi keturunan. Luar biasa. Mari kita pun dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Mari yang mau didoakan, angkat tangan kananmu, taruhkan tangan kirimu pada dada. Haleluya. Kami tetap berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Kami tetap memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Bersyukur kepadamu. Kami yakin mujizat pasti terjadi pada kami. Pemulihan pasti terjadi pada kami. Kesembuhan pasti terjadi pada kami. Seperti pada Ayub. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mujizat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akan puji-pujian. Kita jalankan persembahan berkali seperti biasa. Kita nyanyikan kemenangan mempelai perempuan.
saudara dan persembahan saudara, Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Ya, kita doakan mereka yang sakit, Popo, Mama Yesaya, Mama Hendra, Tante Yeni, ya. Berita duka cita berita sukacita ya, sorry. Ya, berita sukacita telah lahir putri kedua dari saudara David dan Lydia ya di Jakarta ya. Nah, ini anak kedua ya. Ya, selamat atas kelahiran anak kedua dari saudara kita David Lydia. Tuhan memberkati, memberi kesehatan, umur panjang kepada keluarga. Kemudian besok hari Senin ada ibadah Paskah anak sekolah minggu, ibadah padang ya di Natural Hill. Kumpul di Cimindi di sini 7.30 ya, 7.30. Jadi yang mau ikut kumpul 7.30. Kalau orang tua ikut bisa. Bisa juga ya. Ya, transportasi disiapkan ya. Ya, disiapkan ya. Ya. Gratis semua ya, gratis. Ya, makan gratis, ongkos gratis ya. Nah, Tuhan siapkan semua ya. Ya, ada lagi? Udah? Ya. Ya, kalau tidak lagi kita tutup dalam doa. Kita pakai berdiri. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang memerlukan mujizat kesembuhan. Buat Popo, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan dia supaya kembali bisa beribadah padamu. Mama Yesaya juga Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Juga Mama Hendra, orang tua yang terkasih ini, yang setia beribadah, bukakan jalan, beri kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Buka juga buat Tante Yeni, kami berdoa sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang keluarga yang baru diberikan seorang putri saudara kami David dan Widya, berkati keluarga yang berbahagia ini. Berkati anak dan juga usaha pekerjaan masa depan mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dan juga acara besok Senin, acara sekolah minggu, yaitu ibadah padang. Tuhan tolong semua supaya berjalan dengan baik, tidak ada yang kurang apa-apa. Begitu juga anak-anakmu akan pulang, hentarkan ke rumah dengan sukacita. Ibadah yang kami lakukan akan memberkati kami, menolong kami semua, memberi mujizat sesuai kebutuhan kami. Juga Ibu Susan berkati anak, mantu, cucu. Engkau tolong berkati semua dan berikan kepada kami hikmat untuk bisa mengatasi keadaan yang suka banjir supaya jangan sampai ke dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap anak-anak-Mu akan melakukan aktivitas mereka, baik mereka di rumah, di luar rumah. Tuhan tolong. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dan pergi ke tujuan masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.